Andaikan Yesus tidak disalibkan, apakah Mbak Agatha masih ingin menuhankan atau tetap menuhankan Yesus? Masalahnya itu nggak akan bisa diandaikan. Kenapa? Karena udah terjadi. Jawaban menohok untuk Pak Udin Kamase. Andai kata Yesus tidak disalibkan, apakah Agatha masih menuhankan Yesus? Mari kita simak jawaban jitu, cerdas dan tuntas dari Agatha berikut ini. Yesus disalibkan sebagai penebusan manusia yang berdosa menurut Kristen, benar kan? Menurut Nah, fakta, betul. pertanyaan saya, andaikan Yesus tidak disalibkan, apakah Mbak Agatha masih ingin menuhankan atau tetap menuhankan Yesus? Masalahnya itu nggak akan bisa diandaikan. Kenapa? Karena udah terjadi. Ibarat kata Apakah tidak ada gini nih, penebusan dosa? kau udah nengok muka aku terus kau bilang, andai aku tidak melihat muka Agatha, aku menyesal sekali. Ya nggak, udah keluar jadinya apa, nggak bisa diandaikan, nggak bisa. Ini ya teman-teman ya, kita bisa jadinya menilai ya. Imannya Bapak ini pun iman andai-andai. Kenapa? Karena dia pertanyaannya berandai-andai sesuatu yang sudah terjadi. Pak, sesuatu yang belum terjadi bisa kamu andai-andaikan, tetapi tidak dengan iman kami. Loh, kalau kamu menanyakan andai, ini kelihatan banget bahwa jiwamu pun sudah memberitahukan bahwa imanmu itu iman andai-andai. Jadi kalau Anda mau bilang, andai Yesus nggak disalibkan, nggak ada yang namanya Musa. Nggak ada yang namanya Daud. Nggak ada yang namanya Ibrahim. Kenapa, Pak? Karena penyaliban yang ditulis oleh Musa, yang dinubuatkan kepada Abraham atau Ibrahim, yang dinubuatkan kepada Daud, itu tentang penyaliban Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan Anda Yesus tidak disalib, ya berarti, Pak, Taurat nggak ada. Satu, kitab nabi-nabi tidak ada. Mazmur Daud tidak ada. Anda Yesus itu nggak disalib, nggak ada Musa. Kenapa? Karena Musa memberitahukan Yesus. Karena Daud memberitahukan Yesus. Nabi-nabi, Ayub, Yesaya, Daniel, itu semua menarasikan Yesus yang disalib. Jadi Anda Yesus nggak disalib, tidak ada nabi. Kalau Yesus tidak disalib, beneran kalian gak akan mengenal namanya Adam. Karena di dalam Kejadian 3 ayat 15 ada keturunan seorang perempuan yang bernama Yesus atau Immanuel. Jadi kalau tidak ada Yesus, ya Adam gak ada. Abraham gak ada. Musa gak ada. Yunus itu nggak ada kejadiannya kayak gitu. Nuh itu dengan bahteranya pun nggak akan ada. Dan agama kamu tidak pernah dikenal dunia seperti debu yang terbang. Oh, Jadi, salah. loh, karena gini Pak, kekristenan dengan Taurat, Injil, dengan kitab nabi-nabi, tanpa Islam, semuanya kami sudah ada. Iman orang Kristen tidak butuh kau. Kitab-kitabmu kami nggak pernah butuhkan itu. Karena kekristenan sudah berdiri. Didirikan oleh Yesus. Tapi seandainya Yesus tidak ada. Tidak ada Adam, tidak ada Musa, tidak ada Abraham. Bahkan kau pun, nabi kau juga beserta Tuhanmu tidak akan pernah ada di muka bumi. Serius? Nggak akan ada di muka bumi ini Tuhan kalian. Mau? Kalian gak akan mengenal kenapa Abraham mengorbankan Ishak. Karena itu korban. Itu tipologi Bapak yang mengorbankan anaknya. Yesus. Penyaliban, itu ngomongin penyaliban. Musa di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23, penyaliban. Daud Mazmur 22, penyaliban. Yunus penyaliban.
Yunus juga penyaliban 3 hari. Yusuf dijual, penyaliban itu. Yesus dijual sama Yudas. Andai Yesus tidak ada dunia ini. Segala sesuatu termasuk Adam, Abraham, Musa, Daud, segala sesuatu dijadikan melalui tanpa dia. Ini kan nggak ada penyaliban, selesai hidup kau. Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi kalau kamu berandai-andai Yesus tidak disalib, nggak ada batang hidung kau. Tanpa Yesus nggak ada alam semesta ini. Jangankan aku menuhankannya, Adam pun nggak akan ada tanpa Yesus. Ini dalil, bukan omong kosong. Oh, jadi andaikan Yesus tidak disalib, berarti dunia ini tidak ada. Ya tidak ada lah. Ini Cuma fakta di abad 1. Kenapa? Karena Bapa menciptakan segala sesuatu melalui Teman gitu. Iya. Kayaknya saya bilang, kau jangan pernah berandai-andai kalau seandainya tidak ada Yesus. Nggak tahu lah, kosong lah ini semuanya. Nah, ini dalil loh. Jadi Yesus ini sudah mengklaim demikian di abad 1. Tanpa Yesus nggak ada segala sesuatu. Tapi tanpa Quran, Yesus itu ada. Coba, tanpa Quran, ada nggak Allah kira-kira? Tanpa Quran, Islam ada nggak? Kalau kami tidak bergantung sama kalian, Islam tetap ada. kita buktiin Islam tetap ada ya. Saya tanya, abad 5, siapa yang udah agama Islam? Yang menyembah Allah? Jawab dong. Agatha, agama tertua Jangan ini langsung putus Kristen. asa gitu dong. Coba, siapa yang udah beragama Islam? Satu bangsa, keturunan Adam deh. Siapa sih yang udah beragama Islam? Bapak Ibu Saudara, pola pikir yang dimiliki oleh Bapak Udin Kamase ini, kelihatannya kesan yang muncul adalah pesimis, berpikir negatif, atau pemikiran yang jauh mundur ke belakang. Oleh karena realita kenyataannya, Yesus benar-benar telah mati dengan cara disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan dosa, maut atau kematian, dan kuasa iblis. Jadi kalau muncul sebutan andai kata, kita tidak perlu lagi menyanyiakan pikiran, hati, waktu, pemahaman dengan andai kata. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Agatha, realita kenyataannya, Yesus telah mati di kayu salib kurang lebih 2000 tahun yang lalu dan telah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang. Setelah itu baru naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang terbuka percaya, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau kita coba memikirkan, mengikuti pola pikir dari Bapak Udin Kamase ini, maka fakta Alkitab mengatakan begini. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tentu ada runut peristiwa yang perlu kita perhatikan. Yesus Kristus dibangkitkan, berarti sebelumnya mengalami kematian dengan cara disalib. Jadi antara kematian dan kebangkitan, dua hal yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Jadi kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, maka siapapun yang menaruh harapan kepadanya, kepercayaan yang demikian adalah sia-sia. Dan tidak akan ada penebus manusia dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis. Di sisi lain kita perlu mengerti dan mengenal siapa Yesus itu. Yesus itu memiliki dua natur atau kodrat. Natur kemanusiaan yang dikandung oleh Bunda Maria, itu sebabnya disebut buah rahim Maria, yang dilahirkan dan hidup selama 33,5 tahun di dunia ini. Dan natur keilahian yang eksistensi keberadaannya adalah roh, tidak terlihat, sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, bagaimana dengan Yesus yang memiliki tubuh fisik jasmani kemanusiaan? Apakah di dalam dirinya ada firman? Kolose 2 ayat 9 jelas berkata, di dalam dialah, di dalam Yesus Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi ketika firman dikatakan menjadi manusia, bukan seperti kucing menjadi tikus, kucing tidak ada lagi, tinggal tikus. Itu berbicara tentang sesuatu yang materi atau fisik. Tapi berbicara tentang Tuhan, pasti pola pikir metafisik yang berlaku. Sesuatu yang ada di balik yang fisik. Karena firman yang bersama-sama dengan Allah yang adalah roh, berarti firman itu juga roh adanya, tidak terlihat. Firman itu menjadi manusia, artinya firman itu mengenakan tubuh baru bernama Yesus Kristus. Itu sebabnya kita perlu mengerti Yesus adalah nama kemanusiaan dari sang firman yang telah nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan. Jadi kalau kita mengenal Yesus secara utuh, lengkap dan sempurna, tidak hanya menyoroti tubuh fisik jasmani kemanusiaannya, tapi memiliki eksistensi kekal sebagai firman, maka hati dan pikiran kita menjadi tercelik, terbuka, bahwa firman Tuhan tegas berkata di dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus dalam eksistensi firman yang kekal ada bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka Allah Bapa menciptakan segala sesuatu bersama firman dan rohnya. Jadi kalau Yesus itu dalam eksistensi firman, maka dia adalah pencipta segala sesuatu, termasuk yang menciptakan Adam, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Daniel, Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes, para nabi, para rasul, para imam, raja-raja Israel, termasuk saudara dan saya. Jadi andai kata Yesus tidak ada dalam eksistensi sebagai firman, maka dunia ini tidak ada. Karena Allah menciptakan segala sesuatu
bersama melalui oleh firman dan rohnya.